Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Di bab yang pertama kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembahasan alat-alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, selamat belajar, persiapkan alat tulis, persiapkan buku paket dan buku-buku penunjang lainnya ya. Oke, kita mulai belajar sekarang. Kita mulai dari reproduksi. Reproduksi adalah salah satu ciri makhluk hidup. Reproduksi bisa juga disebut dengan berkembang biak. Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya dari kepunahan tentunya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Alat-alat reproduksi pada manusia, khususnya laki-laki, terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat reproduksi dalam terdiri dari sepasang testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Kita mulai dari belajar mengenal penis. Penis merupakan saluran urin dan sekaligus saluran sperma. Penis terdiri dari otot yang tidak bertulang. Pada bagian ujung biasanya terdapat struktur seperti lipatan kulit yang biasa disebut dengan kulup. Nah, kulup inilah yang dipotong saat seseorang dikitan. Secara kesehatan, dari sisi medis, kenapa kulup ini harus dipotong? Karena keberadaan kulup inilah yang menyebabkan adanya sisa urin atau sisa sperma yang tidak tuntas keluar. Nah, itu adalah tempat yang sangat efektif untuk berkembang biaknya bakteri dan kuman. Nah, dari sini kita tahu manfaat kitan secara kesehatan. Cukup bagus, bukan? Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh. Tugasnya melindungi testis yaitu untuk menjaga agar suhunya tetap sesuai untuk produksi sperma. Sementara testis sendiri adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat telur dan biasanya berjumlah dua buah atau satu pasang. Jika hanya ada satu atau ukurannya tidak sama, mungkin ada kelainan dan bisa berkonsultasi dengan dokter. Nah, testis ini berada di dalam skrotum tadi. Tugas utamanya adalah sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron sendiri adalah salah satu senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti misalnya membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu. Selanjutnya adalah saluran kelamin yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis sendiri mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara, kurang lebih 3 minggu. Ini bertujuan agar sperma dapat berkembang dengan sempurna. Yang kedua adalah vas deferens atau yang biasa juga dikenal dengan istilah ductus deferens. Ini merupakan saluran penghubung epididymis dengan uretra. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Sementara uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin.
Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi sendiri terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Kita mulai dari vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong semen yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Sementara semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan basa yang berwarna putih susu. Fungsi dari cairan ini adalah untuk menetralkan sifat asam pada saluran fase aferensia atau vas deferens dan cairan pada vagina. Ingat, kita sudah belajar tentang teori asam dan basa, di mana ketika ada zat yang bersifat asam ketemu dengan zat yang bersifat basa, maka keduanya akan saling menetralkan. Selanjutnya adalah kelenjar Kooperi atau bulboretralis. Kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria, dikarenakan uretra sebagai saluran keluarnya sperma sekaligus berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Hanya beda istilah saja. Kalau yang keluar urin maka istilahnya adalah buang air kecil atau BAK. Sedangkan ketika yang keluar adalah sperma maka istilahnya adalah ejakulasi. Testis sendiri menghasilkan jutaan sperma setiap harinya, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, maka sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Kita mulai sekarang dengan mempelajari alat reproduksi pada wanita. Siap-siap ya, yang putri? Oke, perhatikan baik-baik. Alat reproduksi pada wanita berupa organ luar dan organ dalam. Organ luar adalah organ yang bisa dilihat dengan mata, sementara organ dalam adalah organ yang berada di dalam. Organ luar terdiri dari vulva dan labium dan lain-lain. Sementara organ dalam terdiri dari sepasang ovarium dan saluran reproduksi. Kita mulai dari organ kelamin luar. Organ kelamin luar secara rinci diantaranya terdiri dari klitoris, vulva. Vulva sendiri terdiri dari labium mayor, bibir besar, dan labium minor. Kemudian lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian luar tentunya, dan juga fundus atau bagian lipatan paha. Selanjutnya adalah ovarium atau indung telur. Ovarium merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Ovarium biasanya terdiri dari sepasang ovarium berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri rongga perut bagian bawah. Nah, karena ada dua tempat memproduksi indung telur, maka Allah sudah mendesain demikian indahnya, keduanya tidak berebutan dalam bekerja tetapi saling bergantian. Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan telur setiap bulannya. Jadi, bergantian antara kanan dan kiri. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena mengalami kerusakan dan harus diambil melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan telur.
setiap bulannya. Oviduk, tuba falopi, saluran telur. 3 nama untuk satu tempat yang sama. Oviduk berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan melakukan gerakan peristaltik. Hampir sama dengan gerak peristaltik yang terjadi pada kerongkongan saat menyalurkan makanan menuju ke lambung. Gerakan seperti meremas. Dan gerakan peristaltik pada oviduk dibantu oleh adanya pergerakan silia pada dinding-dindingnya. Silia adalah rambut-rambut halus yang berada pada saluran oviduk. Uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio jika telah terjadi pembuahan antara sel telur dengan sperma. Selama kehamilan, volume uterus atau rahim mampu mengembang hingga 500 kali lipatnya. Sehingga kita bisa melihat orang yang hamil, perutnya terlihat jauh lebih besar daripada ukuran biasanya. Tetapi jangan khawatir karena uterus akan memiliki kemampuan kembali ke ukuran semula. Jadi yang semula dia membesar, mengembang, akan mengecil kembali. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mengembalikan uterus ke ukuran semula setelah melahirkan adalah dengan cara memberikan ASI kepada buah hati. Tidak sulit, bukan? Nah, itu juga merupakan salah satu manfaat dari pemberian ASI bunda kepada buah hatinya. Yang terakhir adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran keluarnya darah saat menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Karena vagina menghubungkan lingkungan luar dengan dalam, maka seorang wanita harus rajin menjaga kesehatan dan kebersihannya. Jangan sampai justru menjadi pintu masuk bagi bakteri dan kuman yang berasal dari luar tubuh. Setelah kita belajar tentang alat-alat reproduksi, khususnya pada laki-laki dan perempuan, maka kita dapat melihat sedemikian rumit dan kompleksnya alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dan tentunya semua tidak terjadi begitu saja. Allah telah mendesain manusia sebagai ciptaan yang sangat sempurna. Allah menetapkan takdir laki-laki tidak sama dengan perempuan. Mulai dari bentuk fisik, gerak-gerik, bahkan hingga ke sifat-sifatnya. Bagaimana wujud rasa syukur kita? Mari kita renungkan salah satu firman-Nya dalam An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Cukup untuk pertemuan kali ini. See you next time. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Untuk bahasan-bahasan selanjutnya, ditunggu postingan berikutnya ya. Jangan lupa belajar, berdoa, dan berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.